meskipun sama artinya, tapi maknanya beda, tapi lafaznya beda gitu, bahasanya. Itu tidak boleh, tetap harus pakai asyhadu. Meskipun ayat misalkan suatu kata yang bisa menempati lafaz asyhadu dan maknanya tidak berubah, tetap tidak boleh. Karena baik katanya itu harus seperti itu. Sehingga orang kafir yang mau masuk Islam, non-muslim yang mau masuk Islam itu harus pakai asyhadu bahasanya. Di sini dalam bahasa Arab itu ada yang sama maknanya tapi beda lafaznya, tetap dengan diganti. Harus dengan lafaz asyhadu. Dan nanti kalau diterjemahkan ya asyhadu itu bersaksi, harus pakai bersaksi. Meskipun dengan bahasa ajam artinya dengan bahasa non Arab, tak terjemahkan asyhadu karena bahasa non Arabnya bersaksi, ya udah harus pakai lafaz bersaksi. Jadi ketika seorang muslim mau masuk Islam, maka lafaz syahadat tidak boleh diganti meskipun dengan lafaz anu maknana sama. Dan meskipun dengan bahasa ajam. Ketika pun harus diterjemahkan, maka terjemah asyhadu itu apa? Maka itu yang dipakai, itu bisa diganti. Sehingga kalau diganti maka tidak sah masuk Islam nanti jadi. Ulangi deh. Seperti dengan bahasa a'lamu. Misalkan, saya meyakini a'lamu atau saya tahu a'lamu. A'lamu alla ilaha illallah itu bisa. Itu kudu asyhadu. Maka disebutnya syahadat. Diambil dari lafaz asyhadu. Sebab lamun lafaz a'lamu nyaho tahu itu lebih umum, sedangkan lafaz asyhadu bersaksi itu lebih khusus. Lamun bersaksi kan berarti tahu baik dengan mata dohir atau mata batin, yang mata hati. Kalau tahu kan bisa dari ngelihat, bisa dari ngedenger kan, baik tahu mah. Maka setiap persaksian pasti pengetahuan. Tapi tidak setiap pengetahuan itu persaksian. Sehingga, kata Imam Yusuf Sumbulawini, apabila orang menerjemahkan lafaz syahadat, kan terjemahnya adalah bersaksi. Diganti pakai, saya mengetahui bahwa tiada Tuhan, terjadi. Harus bersaksi, karena terjemah dari asyhadu itu bukan mengetahui, tapi bersaksi. Teruskan walam anal iman mujarrad tasdiq. Iman yang namanya iman itu murni membenarkan, asal membenarkan itu iman ngaranna. Adapun ikrar itu pengakuan. Pengakuan itu syarat untuk diberjalankannya hukum seorang mukmin di dunia. Sehingga ada orang yang tidak berikrar, tidak ngomong syahadat, tidak, tapi hatinya yakin. Maka orang seperti itu di dunia tetap hukumi non-muslim. Tetap dia masalah waris nggak bisa, kalau orang tuanya muslim atau anaknya dia nggak bisa ngewaris. Karena adanya bahasa syahadat diucapkan itu untuk memberlakukan hukum Islam terhadap dia. Jadi nanti kemungkinan engke aya di akhirat eta jelema anu kita anggap ketika di dunia dia tuh non muslim, tapi ternyata ke surga. Nya boleh tanya na yakin mah geus, iman mah geus ngan teu ngomongkeun. Lagi salat apa? Ya walau alam salat apa henteu namanya. Karena perlakuan antar muslim sesama muslim itu bisa terjadi orang yang memperlakukan batur sebagai orang muslim karena dia mengucap syahadat. Tapi kalau dia tidak mengucap syahadat, ya kita tidak berlaku hukum antar muslim dengan muslim. Maka ketika dia mati, nggak jangan disolatin. Meskipun yang hatinya nggak iman ke Allah, karena kan hatinya betul nyaho. Iya, encan ikrar. Di ikrar itu maka ini contoh kosnya itu macam saya, cek ulama, macam Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi itu dikenalnya sebagai mati membawa agama jahiliyah karena tidak pernah syahadat. Untuk adanya syahadatna. Maka secara zahir dia mati sebagai non muslim.
Tapi cek ulama, karena iman itu mujarradut tasdik, ya, murni sekedar membenarkan, itu iman, maka Abu Thalib sebenarnya sudah iman. Meskipun ya nanti ucapkan. Maka secara dohir, maka kamu panggil ke Abu Thalib di akhirat asup surga, ya karena dia sudah iman, cuma ente ngomong ke. Karena ada satu riwayat yang mengatakan, kalau saya tidak merasa malu atau tidak merasa takut, tidak merasa takut diomongin apa gitu ya, sama pembesar-pembesar Quraisy, saya akan percaya kepada kamu, Mama. Ya, akan mengikuti apa kata kamu. Berarti cek ulama, hatinya Abu Thalib itu sudah iman. Tapi nyana embung ngomongkeun. Karena syahadat itu harus saksikan. Maka kalau ada orang mau masuk Islam, jadi saksikan syahadatnya. Bahasa lain tidak bisa. Bahasa lain diterjemahkan bisa, tadi cuman terjemahnya sesuai dengan syahadat tadi. Syahadat itu terjemahnya bersaksi, maka ngomongnya saya bersaksi. Kalau saya mengetahui, itu jadi. Jadi bahasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mun diartikan terjemah Indonesia, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu terjemahnya. Maka lamun diganti terjemahan seperti saya mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya mengetahui bahwa Muhammad utusan Allah, tidak jadi. Harus pakai bahasa bersaksi. Karena terjemah dari asyhadu itu saya bersaksi, bukan saya mengetahui. Meskipun setiap bersaksi pasti mengetahui, tapi tidak setiap mengetahui itu bersaksi. Ya, karena iman itu hanya mujarrad tasdik, membenarkan, eta iman ngaranna. Sedangkan adanya ikrar harus syahadat orang mau masuk Islam itu supaya berlaku hukum antar sesama muslim kepada orang itu. Maka orang yang sebenarnya misalkan hatena geus iman ke Allah, iman kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak pernah syahadat, tidak pernah nggak ada saksinya bahwa dia pernah bersyahadat, maka tetap hukum dunia dia hukumi sebagai non muslim. Sehingga apa-apa yang berlaku kepada muslim tidak berlaku kepada dia karena belum terdengar syahadatnya, persaksiannya. Maka nikah sama dia nggak boleh karena non muslim. Mensolatkan tidak boleh, diberi zakat tidak boleh karena non muslim. Itu pendapat ulama yang menyatakan bahwa iman itu pengakuan dalam hati. Kalau syahadat itu tanda untuk memberlakukan hukum kepada orang itu. Wa inda ba'dihim, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ucapan ikrar itu syarat dari sahnya keimanan. Artinya berarti, meskipun sudah yakin, tapi belum syahadat, belum sah imannya. Ini pendapat kedua di masalah syahadat dan keimanan. Pendapat pertama itu mengatakan, cukup iman dalam hati, itu sudah iman berarti. Orang mukmin dia. Hukum di dunia mah, dia syahadat ikrar enggak. Kalau enggak ikrar, berarti tetap hukumnya bukan muslim. Tapi kalau ikrar, berarti muslim. Tapi sah imannya sah gitu. Munggu Allah ya. Dalam pandangan Allah tetap dia orang beriman namanya, sah keimanannya. Karena nggak meyakini dalam hati. Pendapat kedua mengatakan tidak sah imannya kalau nggak diikrarkan. Meskipun hatena Inggris tapi ente ikrar. Maka ente sah imannya. Berarti ikrar itu wajib butuh. Menurut pendapat yang kedua. Pendapat pertama tadi, contohnya macam Abu Thalib, pamannya Nabi. Syarat ikrar itu syarat sahnya iman itu ikrar. Artinya iman seseorang bisa disebut sah kalau sudah ikrar. Pendapat ketiga mengatakan ikrar dengan pembenaran dalam hati itu dua-duanya keimanan itu. Jadi iman itu ya ikrar, iya di dalam hati. Akhirnya tadi mah, pertama mah iman dalam hati, sehingga walaupun tidak ikrar sah imannya.
Cuman dalam dunia dia berlakukan tetap seperti orang non-muslim karena tidak ikrar. Tapi menurut pandangan Allah tetap sah imannya. Sehingga mungkin dia untuk masuk surga karena beriman. Walaupun di dunia dikenal sebagai orang non-muslim. Pendapat kedua mengatakan sahnya iman itu harus ikrar. Jadi ini tuh ikrar itu sebagai syarat sahnya iman. Kalau tidak ikrar ya tidak sah imannya. Kalau pendapat ketiga, ikrar dengan iman itu harus sama. Di lain syarat lain, tapi memang dua. Jadi iman itu ia membenarkan di dalam hati, ia berikrar dalam lisan. Jadi berarti iman itu punya dua sisi, satu dalam hati, dua dalam ikrar. Gitu. Pendapat yang ketiga. Yang pertama itu Mujarrodut tasdik, murni membenarkan. Sekedar membenarkan hati anak jadi Inggris. Nah, menurut Imam Abul Hasan al-Ash'ari, ya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diambil nomor 3 itu. Jadi iman itu, ia percaya dalam hati, ia mengucapkan dalam lisan. Itu yang diambil oleh pendapat kebanyakan ulama, termasuk Imam Abul Hasan al-Ash'ari, pemimpin mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada pendapat keempat, iman itu 3. 1, percaya dalam hati. 2, ikrar dalam lisan. 3, amalkan dalam perbuatan. Itu iman. Orang yang tidak masuk dalam kategori 4 ini, karena ada 4 pendapat ya, ini dia nggak masuk ke kategori satu pun dari 4 pendapat itu kafir namanya. Dalam pandangan manusia dia kafir, pandangan Allah pun kafir. Yang tidak masuk ke dalam 4 kategori pendapat yang disebutkan tadi. Maka jangan sembarangan duduk orang ya. Nggak bisa menjad gitu ya. Nah, hukuman jelema di akhirat bakal kumaha. Karena ada yang mengatakan imam itu cukup dalam hati aja. Meskipun dia tidak ngomong. Maka orang-orang yang sekarang kita anggap non-muslim, siapa tahu dalam pandangan Allahnya mukmin. Meskipun dia belum pernah syahadat. Iya, kafir asli. Kafir. Kalau tidak masuk 4 ini. Artinya, nyata dalam pandangan manusia, dia kafir. Dalam pandangan Allah pun kafir. Nggak masuk dari yang 4 ini. Yang paling enteng kan yang pertama tuh. Dalam hati aja iman. Meskipun sungut mengucapkan syahadat, tetap dalam pandangan Allah, dia adalah mukmin. Meskipun dalam pandangan kita, karena kita nggak tahu hatinya, ya dia kafir dalam pandangan orang. Artinya perlakukan dia sebagai orang non-muslim. Tapi dalam pandangan Allah bisa jadi dia itu mukmin. Tanggung ta'assub karena opat itu kafir. Pandangan manusia dia kafir, pandangan Tuhan pun dia kafir. Dan ini bagi orang yang ada 4 pendapat ini bagi orang yang kafir lalu mau masuk Islam. Maka dia bisa 4 itu tuh. Bisa masuk mau melakukan sekedar percaya, mulut nggak ngomongin, nggak masalah. Dia dalam pandangan Allah tetap dia mukmin. Tapi dalam pandangan kita karena nggak kelihatan syahadatnya, nggak pernah ketahuan, ya tetap hukumi sebagai non-muslim. Karena manusia bisa menghukumi zahir kan, apa yang terlihat yang bisa dihukumi oleh manusia. Urusan hati itu urusan Allah. Maka bagi orang yang kafir mau masuk Islam, dia harus mentekankan dalam hati minimal eta gitu kan. Supaya menurut pandangan Allah itu mukmin dia. Tapi karena dia hidup di dunia, ya dia harus ikrar agar orang muslim itu tahu bahwa dia sudah muslim. Sehingga bisa diberlakukan hukum-hukum yang berlaku terhadap muslim kepada orang tersebut. Asal dia bisa ikrar ya, dia bisa ikrarnya bisa ngomong.